Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan anggota Siti Maimunah, Muhammad Rizky Furqonazili, Putri Nuranti Ramadanti, Soliha, dan saya sendiri Syarifah Aini. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah historiografi dengan dosen pengampu Bapak Arif Permana Putra MPD dan juga Ibu Yuni Maryuni MPD. Nah guys, pada video kali ini kami akan menerangkan mengenai analisis historiografi masa revolusi, di mana kami mengangkat karya dari Aha Nasution dengan judul bukunya yang berjudul Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 1. Untuk lebih lengkapnya, mari sama-sama simak video berikut ini ya. Biografi Abdul Haris Nasution atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Jenderal Nasution dilahirkan pada tanggal 3 Desember 1918 di desa Hutang Pungkut, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari pasangan Halim Nasution dan Zahra Lubis, masa kecil beliau sangat gemar membaca buku-buku cerita kepahlawanan, terutama kepahlawanan Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai ahli dalam strategi perang. Masyarakat Mandailing sejak dulu sangat memperhatikan pendidikan, terutama pada anak laki-laki mereka, di mana mereka berhemat dan bekerja agar dapat menyekolahkan anak laki-laki di berbagai tempat. Masa depan Abdul Haris Nasution sempat menjadi perdebatan di keluarganya. Ayahnya yang menginginkan agar beliau melanjutkan ke sekolah agama setelah menamatkan sekolah dasar. Sedangkan ibu dari Abdul Haris Nasution sendiri ingin melanjutkan anaknya ke sekolah umum yang waktu itu disebut sekolah Belanda. Sebagai anak dari lingkungan keluarga yang taat beragama, sejak kecil Aha Nasution diwajibkan menjalankan syariat agama. Ayahnya adalah pengikut Sarekat Islam, yaitu sebuah organisasi lanjutan Sarekat Dagang Islam, dan ketua pengurus pembina madrasah di kampung Hutang Pungkut. Abdul Haris Nasution senang membaca buku-buku sejarah dan sejenisnya, sehingga ia tertarik dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam cerita sejarah. Setelah lulus pendidikan SMA, Nasution sempat menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Kemudian, Aha Nasution tertarik memasuki dunia militer karena Aha Nasution sangat menggembari pelajaran berharga dari kekalahan tentara Indonesia atas pemerintah kolonial Belanda. Maka disitulah muncul keyakinan bahwa tentara tanpa ada dukungan rakyat pasti akan kalah. Selain karyanya Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 1 sampai dengan 9, beliau juga memiliki karya tulis diantaranya adalah Pokok-pokok Gerilya, Peristiwa 17 Oktober 1952, Peristiwa 1 Oktober 1965, dan yang lainnya. Kisah-kisah seputar proklamasi 17 Agustus 1945 selalu aktual. Pelaku sejarah dan kesaksian yang disampaikannya menghidupkan rasa nasionalisme. Sebut saja diantaranya kesaksian Ahmad Subarjo, Sudiro, Sayuti Melik, Latif Hendra Diningrat, dan Yusuf Ronodipuro. Ada banyak kisah seputar pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini. Beberapa dari pelaku sejarah saat itu menghasilkan sebuah karya memoir mereka. Sejarawan pun terlibat dalam mengungkapkan kejadian-kejadian pra dan pasca proklamasi. Hingga ada beberapa nama yang tidak begitu terkenal namun memberikan kontribusi nyata yang tidak sedikit. Buku ini berhasil menghimpun beberapa sudut pandang pada lintas waktu sesuai dengan judulnya Seputar Proklamasi Kemerdekaan, di mana Jepang telah menyerah kalah pada sekutu, Nika yang berusaha kembali dengan datangnya sekutu hingga meletusnya agresi 1 dan 2. Kesaksian dalam buku ini dibuka dengan bab yang pertama memperbincangkan tanggapan para ahli dan pelaku sejarah terhadap buku memoir tulisan Bung Hatta yang berjudul Sekitar Proklamasi. Memoir itu lantas menjadi pembahasan karena berhubungan dengan isu-isu soal kedatangan sekutu di bawah komando Admiral Patterson yang menjadi referensi Bung Hatta saat itu untuk bernegosiasi dengan pihak Jepang. Melalui bab ini pula Bung Hatta dengan sangat legowo menerima kritik terhadap memoarnya. Perbincangan dengan perantara media cetak memberikan kita pelajaran bahwa saling mengkritik itu wajar dengan tujuan sejarah yang lebih jelas serta dalam tatanan yang lebih bersahabat. Memasuki bab kedua, agarnya pembaca diajak untuk lebih mendalami kejadian-kejadian atau peristiwa yang berlangsung seputar saat penentuan teks proklamasi, peristiwa Rengas Dengklok, hingga proklamasi itu sendiri. Teks
proklamasi yang otentik itu menjadi bahasan tersendiri oleh sejarawan Nugroho Noto Susanto. Ada juga 2 catatan panjang mengenai orang-orang Indonesia yang melakukan mogok massal pada perusahaan Belanda KPM di Australia. Usai mendapati kabar Indonesia merdeka, aksi-aksi heroik nan memukau yang tidak pernah tercatat dalam buku pelajaran sejarah Indonesia manapun diungkap pada bab ketiga tentang suka dan duka usaha penyiaran proklamasi di tengah kedatangan pasukan sekutu untuk melucuti tentara Jepang yang kalah perang. Sila baca dan resapi catatan perjuangan mereka-mereka yang bekerja bahu-membahu di pedalaman demi menjaga utuhnya Republik Indonesia. Pada bab keempat diungkap keterlibatan Jepang dalam hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan. Peran Laksamana Tadashi Maeda beserta koleganya yang bersama-sama hadir pada penyusunan naskah otentik proklamasi. Jangan heran bila pembaca mendapati silang pendapat mengenai versi sejarah yang selama ini beredar, bahwa memang kita sendiri kurang antisipatif terhadap berkembangnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam sudut pandang Jepang. Khusus mengenai hal ini, justru dapat menjadi awalan bagi para sejarawan untuk menilik lebih dekat dan meneliti kembali perihal wacana tersebut, serta meluruskannya dengan fakta-fakta yang ada dan objektif. Secara keseluruhan, buku ini adalah sebuah clipping koran harian Kompas dan Intisari yang mengalami proses klasifikasi dan identifikasi tertentu sebagai buah riset dokumentasi yang sistematis. Dengan begitu, hal ini membuktikan bahwa ketertarikan terhadap sebuah sumber sejarah tertentu tidak hanya berupa kesaksian tertulis dalam bentuk buku semata, tetapi juga dapat berawal dari sebuah kolom artikel di koran. Untuk ini kita patutnya bersyukur pada usaha yang demikian itu demi terjaganya objektivitas sejarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan buku sekitar sejarah kemerdekaan Indonesia jilid 1. Untuk kelebihannya, buku ini merupakan salah satu buku yang membahas fakta-fakta mencengangkan di balik kemerdekaan Indonesia. Buku ini menggunakan gaya bahasa yang cukup ringan, bercerita dan berbobot. Buku ini memiliki banyak sekali sumber-sumber terpercaya yang mampu menekan para pembaca bahwa fakta ini adalah nyata. Buku ini menarik untuk dibaca, sehingga bisa melengkapi khazanah sejarah kebangsaan. Yang terpenting, buku ini hanya pewarisannya bagi generasi muda saja. Lebih dari itu, bentukannya untuk melanjutkan jiwa kebangsaan, baik untuk dibaca dan dijadikan gambaran sebagai cerminan. Untuk kekurangannya sendiri, buku ini memiliki kekurangan di bagian display. Buku ini tidak memiliki cover yang memberikan kesan dan makna yang mendalam. Buku ini memiliki judul yang kurang menarik perhatian, juga kurang dilengkapi dengan foto. Padahal foto dan film peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan mestinya bisa menjadi alat sahih guna memperkuat penulisan sejarah yang benar. Dan alur cerita pada buku ini tidak sesuai dengan kronologi yang sesuai dengan jalan ceritanya, sehingga para pembaca sulit untuk memahaminya.